Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, perkenalkan kami dari tim Helsinki Universitas Brawijaya yang beranggotakan saya Rizky Austin Lukman sebagai pembicara pertama dan replay speaker, Arya Bima Putra sebagai pembicara kedua, serta Nimbade Sintia Dania sebagai pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini kami akan berdebat dengan mosi Dewan ini menyarankan untuk mengganti program sekolah gratis menjadi kuliah gratis demi SDM Melek Iptek sebagai tim pemerintah. Baik, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Baik, mari kita mulai pada parameter negara maju. Parameter negara maju adalah pendidikan yang maju, SDM yang berkualitas, dan juga penguasaan iptek yang tinggi. Dan saat ini Indonesia masih menyandang status sebagai negara berkembang, terlihat dari bagaimana kualitas sumber daya manusia kita yang tergolong rendah, yang juga salah satu akibat dari rendahnya penguasaan iptek. Di sisi lain, kondisi sosial masyarakat kita yang masih banyak yang menjadi pengangguran akibat keterbatasannya akses ke pekerjaan tersebut. Banyak dari lapangan pekerjaan yang ada hanya menyediakan akses kepada mereka lulusan sarjana saja. Maka dari itu kami sebagai tim pemerintah, kami akan menyarankan untuk mengganti program sekolah gratis menjadi kuliah gratis demi SDM Melek Iptek. Tujuan kami jelas, yaitu sebagai bentuk investasi jangka panjang dengan disiplin ilmu yang dimiliki mahasiswa sehingga akan mempersiapkan generasi muda yang melek iptek. Iptek yang akan kami hadirkan di sini bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan dan teknologi seperti cara menggunakan HP, laptop, internet, sosial media, dan lain sebagainya. Iptek yang akan kami hadirkan adalah iptek di mana nantinya diharapkan dapat menghasilkan suatu karya ataupun inovasi yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap kemajuan iptek di Indonesia. Karena di kuliah kita akan lebih fokus terhadap disiplin ilmu yang kita miliki ataupun yang kita tempuh pada akhirnya. Contohnya mahasiswa kedokteran, karena dia mempunyai disiplin ilmu kedokteran, misalnya bisa saja dia menciptakan inovasi terhadap teknologi di bidang kedokteran. Maka dari itu mekanisme kami adalah kami akan memberikan kuliah gratis di setiap perguruan tinggi negeri yang ada, termasuk uang gedung, UKT, praktikum, dan lain sebagainya sebagai pendukung kuliah dari mahasiswa tersebut. Preempt Dewan Juri, jika tim oposisi mengatakan bahwa ada mekanisme KIP kuliah sehingga orang-orang yang tidak mampu tetap mempunyai kesempatan untuk kuliah, kami katakan tidak, karena KIP kuliah ini tidak aksesibel karena adanya sistem seleksi dan juga kuota, di mana jika Anda tidak memenuhi syarat ataupun jika Anda telah memenuhi syarat namun kuota yang ada telah penuh, maka pada akhirnya Anda juga tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Baik, maka dari itu kami sebagai tim pemerintah mempunyai dua beban pembuktian. Yang pertama adalah mengapa ini dapat dijustifikasi, dan yang kedua adalah bagaimana dengan proposal ini dapat mencapai tujuan kami. Beralih kepada argumen saya. Baik, Dewan Juri, kuliah merupakan starting point untuk memasuki dunia kerja. Mengapa? Karena lulusan perguruan tinggi ini didesain untuk bisa bekerja setelah ia lulus dengan disiplin ilmu yang mereka miliki. Maka dari itu kuliah sebagai bentuk persiapan untuk memasuki dunia kerja. Lalu apa masalahnya? Dewan Juri, secara finansial kuliah lebih memakan banyak biaya yang bahkan hingga ratusan juta. Implikasinya adalah banyak yang tidak melanjutkan kuliah karena hanya faktor finansial saja. Dan ini sangat disayangkan sekali Dewan Juri, karena bisa saja calon mahasiswa tersebut berprestasi. Baik Dewan Juri, ketika kita berbicara worst case, hilangnya program sekolah gratis akan membuat anak-anak tidak bisa bersekolah SD, SMP, ataupun SMA karena terhalang biaya. Kami katakan tidak, karena yang pertama adalah orang tua akan tetap menyekolahkan anaknya karena orang tua mempunyai beban moral sehingga mereka most likely akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyekolahkan anaknya. Baik, yang kedua adalah tetap ada mekanisme beasiswa dari pemerintah ataupun swasta, Dewan Juri terhormat. Dan yang ketiga adanya rasionalitas pemilih sekolah yang dimiliki oleh orang tua dengan budget yang dimiliki oleh masing-masing orang tua tersebut. Maka dengan ini saya bangga membuka perdebatan. Sekian dan terima kasih. Baik, perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Baik, Dewan Juri yang terhormat, masuk argumentasi saya yang pertama. Mengapa sekolah tidak bisa mencapai goals SDM melalui iptek? Sadari bahwa kemampuan yang dimiliki anak-anak di masalah sekolah sangat kurang untuk menguasai iptek, baik dari aspek psikologis ataupun mental. Notice bahwa ketika kita berbicara mengenai iptek, pada akhirnya tidak akan sesederhana itu. Iptek yang akan kita bahas di sini bukan sekedar mampu suatu hal atau mampu menggunakan alat elektronik seperti handphone, laptop, dan lain sebagainya. Iptek bahkan lebih luas daripada itu, dan implikasi positifnya pun dapat berpotensi melibatkan banyak aspek sosial. Sehingga permasalahan yang ada bukan dari pelajaran iptek yang ada di sekolah, melainkan dari aspek psikologis dan mental dari anak-anak tersebut. Baik, worst case lain yang akan terjadi selain yang disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kami, yaitu ketika kita melihat sebuah kuantitas, memang anak yang sekolah jika digabung dari SD hingga SMA tentu akan jauh lebih baik daripada anak yang kuliah.
Sehingga jika kita lebih fokus pada sekolah gratis, maka SDM Iptek akan dapat lebih tercapai. Mengenai hal ini, kami katakan tidak. Mengapa? Karena jika kita invest pada sekian ratus ribu anak yang kuliah, dan mereka berhasil meraih S1 dengan biaya yang gratis, maka kelak mereka bahkan berpeluang bukan hanya sebagai pekerja yang melek iptek, namun mereka juga dapat menjadi seorang pencipta pekerjaan yang paham akan ilmu teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Indonesia Emas 2045 akan dapat terwujud. Karena ketika kita berbicara mengenai masa depan, maka para SDM ini tidak dapat hanya mengandalkan pekerjaan yang ada, namun mereka juga dituntut untuk menciptakan pekerjaan yang baru. Dan hal tersebut tidak akan terjadi apabila kita memberikan kesempatan ini kepada program sekolah gratis. Atau mungkin best case-nya hal ini dapat terwujud, namun tentu akan lebih sulit tercapai dibandingkan kita invest pada SDM yang kuliah dengan gratis. Kami beri alasan lain mengapa tujuan ini dapat tercapai apabila kita berfokus pada program kuliah gratis. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa pelajaran di sekolah, baik itu dari SD, SMP maupun SMA, semua yang dipelajari adalah pelajaran dasar, kurikulum dasar yang general, dalam artian yang belum memiliki spesifikasi ilmu tersendiri. Beda halnya dengan kuliah yang memiliki diferensiasi ilmu pengetahuan tersendiri, yang dapat disesuaikan dengan minat serta bakat dari para SDM muda Indonesia. Lalu apa akibatnya? Dengan demikian, iptek yang dicanangkan akan lebih berpotensi untuk dikuasai dalam lingkup yang lebih spesifik. Sebagai manusia yang berintelektual, kita harus looking forward, berorientasi masa depan. Link back argumentasi saya sebelumnya, bahwa dengan kita berinvestasi kepada SDM yang kuliah, bukan hanya berpeluang untuk menciptakan pekerjaan baru, even mereka juga dapat berinovasi melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka tekuni sejak di bangku kuliah. Sebut saja akuntansi. Bukan tidak mungkin kelak ketika mereka lulus, mereka dapat menciptakan sebuah inovasi-inovasi iptek di bidang akuntansi yang akan dapat memberikan dampak besar bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Kemudian masuk ke argumentasi saya yang kedua. Bandingkan jumlah sekolah mulai dari SD hingga SMA dengan jumlah universitas negeri yang ada di Indonesia. Jumlahnya sangat signifikan, bukan? Lalu mengapa demikian? Oleh sebab itu, gap atau kesenjangan antara universitas satu dengan yang lainnya tidak boleh terlalu besar. Mengapa? Karena jika gap antara universitas terlalu besar, maka celah informasi yang akan didapat tidak akan merata, sehingga output yang akan dihasilkan tidak akan maksimal disebabkan oleh kapabilitas antar universitas yang tidak sama. Saya ulangi, kapabilitas antar universitas yang tidak sama. Sehingga apabila kita menerapkan program kuliah gratis, maka kesenjangan tersebut akan terjembatani, sehingga definisi SDM melek iptek tersebut dapat terjadi dan terukur rata bagi semua kalangan dan golongan. Lalu bagaimana hal ini dapat dimenangkan melawan SD hingga SMA yang gratis? Karena sekolah itu sejak dulu disparitasnya diciptakan agar minim. Seperti contohnya, semua sekolah dapat BOS? Dapat. Semua sekolah dapat buku? Dapat. Maka disparitas SD, SMP hingga SMA sudah terurus dan terjaga sejak dahulu kala. Sehingga saat ini kita boleh atau layak untuk mengalihkan sekolah gratis tersebut ke sesuatu yang lebih berorientasi masa depan, yaitu kuliah, karena disparitas kuliah yang jauh lebih besar daripada sekolah. Kemudian masuk ke argumentasi saya yang terakhir. Mengapa dengan peralihan sekolah gratis menuju kuliah gratis tidak akan membuat anak muda yang bersekolah kesusahan dalam konteks biaya? Akan kami buktikan. Dengan peralihan ini, akan banyak opsi sekolah dengan biaya yang transparan di awal, sehingga para orang tua akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menyeleksi kira-kira mana sekolah yang mau anak mereka masuki. Dan justru dengan sekolah yang tidak lagi gratis ini, maka akan lebih banyak disparitas sekolah hingga pada akhirnya akan membuat orang tua tersebut mengedepankan rasionalitas untuk memilih sekolah anak mereka. Sehingga ketika opsi itu ada, maka di sini kami tegaskan bahwa hal tersebut tidak akan menjadi sebuah penyiksaan ekonomi, melainkan akan menjadi sebuah pilihan untuk menyesuaikan kapabilitas dari anak mereka. Toh sekolah pun tidak akan mengeluarkan biaya yang lebih besar dibandingkan kuliah, mulai dari peralatan seperti laptop atau gawai lainnya, hingga ke masalah akomodasi akibat jumlah universitas yang terbatas dibandingkan kuliah. Seperti contohnya, beberapa case yang mana anak SD hingga SMA, istilahnya mereka dapat bersekolah hanya dengan berjalan kaki saja. Sedangkan kuliah, ada orang yang harus keluar kota, provinsi, bahkan keluar pulau sekalipun. Maka dari itu, pada akhirnya kuliah yang gratis jauh lebih penting dan dibutuhkan daripada sekolah gratis. Sehingga kami bangga menjadi tim pemerintah. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Sadari betul bahwa pendidikan tinggi merupakan salah satu investasi terbesar dalam jenjang pendidikan seseorang. Dengan menempuh pendidikan di ranah universitas, setidaknya seseorang mendapatkan akses untuk mempelajari sesuatu yang diminati secara lebih mendalam. Ingat bahwasanya sekolah tidak memberikan akses untuk hal ini karena setiap siswa dituntut menguasai segala bidang secara general. Dewan juri skema ini sudah tidak relevan lagi karena bahwasanya dunia kerja atau industri membutuhkan orang-orang dengan spesifikasi khusus, terutama di bidang iptek, sehingga sekolah gratis tidak dapat lagi menyelesaikan masalah SDM atau iptek di status quo. Jika tim pemerintah mampu membuktikan hal ini, maka tim pemerintah
pemerintah harus dimenangkan. Justifikasi layer pertama, program kuliah gratis akan membantu pemerintah meningkatkan kualitas SDM yang lebih melek teknologi dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mari lihat bagaimana hal ini membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan SDM dan ETN mengatasi permasalahan kesulitan mencari kerja. Even if sekolah berkontribusi dalam memberikan pengalaman pendidikan seseorang, tapi hal ini sudah tidak dapat lagi dijadikan tujuan utama. Mengapa hal tersebut bukan lagi tujuan utama pemerintah di era industri 4.0? Banyak kasus di mana pemerintah gagal mendapatkan investasi karena SDM di Indonesia yang kurang memadai. Mari lihat bagaimana Indonesia gagal mendapatkan investasi dan pembukaan cabang dari perusahaan berbasis teknologi tinggi seperti Tesla. Salah satu faktor kegagalan tersebut adalah dikarenakan Tesla tidak membutuhkan orang-orang dengan spesifikasi tinggi dan background pendidikan dari universitas ternama. Sadari betul bahwa saat ini banyak sekali perusahaan yang sangat memperhatikan background pendidikan calon karyawan mereka dan at least Anda harus menyelesaikan S1. Namun permasalahannya adalah most likely orang Indonesia memilih tidak berkuliah karena memerlukan biaya yang sangat besar mulai dari membayar biaya UKT, praktek, ujian, dan lainnya. Sekolah gratis tidak akan menyelesaikan masalah ini Dewan Juri. Di status quo, lulusan sekolah sangat sulit mendapatkan pekerjaan yang layak karena nyatanya pendidikan di sekolah belum memberikan pengalaman mendalam terkait ilmu yang dipelajari dan cara mengaplikasikannya. Walaupun sekolah digratiskan, nyatanya banyak lapangan pekerjaan yang tidak terbuka bagi mereka yang hanya lulusan sekolah saja. Dengan memberikan kuliah gratis, setidaknya pemerintah sudah berinvestasi terlebih dahulu pada sisi SDM. Dengan menjalankan skema ini, akan ada banyak anak yang berkuliah dan fokus dengan ilmu yang diminati, karena mereka tidak lagi memikirkan bagaimana cara membayar UKT yang berjumlah jutaan rupiah, atau bagaimana cara membeli buku pembelajaran yang harganya lebih mahal daripada buku sekolah yang mencapai ratusan ribu rupiah. Sadari juga bahwa saya ketika menempuh jenjang pendidikan di universitas, Anda pasti akan mempelajari teknologi seperti bagaimana Anda berkuliah harus menggunakan laptop, komputer, memakai berbagai aplikasi, atau mempelajari bagaimana suatu sistem perangkat itu bekerja. Misal, Anda masuk ke dalam jurusan ilmu komputer, maka setidaknya Anda harus bisa melakukan coding. Pengalaman real seperti ini akan sulit didapatkan di sekolah karena hanya terpaku pada buku paket atau LKS saja. Ingat, tidak semua sekolah akan memberikan akses pembelajaran teknologi, mengingat pembelajaran TIK saja sudah dihapuskan dari kurikulum 2013. Sekolah pada akhirnya tidak mengajari siswa mereka bagaimana cara mengaplikasikan teknologi, karena bukan itu fokus mereka Dewan Juri. Sekolah fokusnya adalah memberikan pendidikan dasar dan membantu mereka mempelajari hal dasar lainnya sebagai bekal mereka di perkuliahan nanti. Layer kedua, mengapa sekolah gratis tidak relevan dan harus digantikan dengan kuliah gratis? Di status quo, biaya sekolah jauh lebih murah daripada biaya kuliah. Zaman sekarang, jenjang pendidikan sekolah sudah tidak lagi sulit untuk ditempuh karena banyak orang tua sudah menyadari pentingnya memenuhi hak anak mereka mendapat pendidikan di sekolah. Masyarakat juga sudah paham jika sekolah penting untuk masa depan seseorang, sehingga gratis ataupun tidak, sekolah akan tetap berjalan. Terlebih banyak beasiswa yang sudah disediakan oleh pemerintah dan swasta. Jangan lupa, sekolah gratis di Indonesia tidak pernah benar-benar gratis. Ada uang seperti biaya buku LKS, iuran bulanan, sampai biaya les tambahan yang harus dibayarkan setiap bulannya. Terlebih ketika menginjak jenjang SMA, sudah sedikit sekali daerah yang memberikan sekolah gratis dan malah mewajibkan untuk membayar SPP setiap bulannya. Namun perlu diingat bahwa jumlahnya tidak sebesar di universitas Dewan Juri. Sejauh ini banyak orang tua yang at least bisa membayar sekolah anak mereka dan berbanding terbalik dengan perkuliahan. Pada akhirnya banyak anak yang hanya sekolah tanpa memikirkan bagaimana cara mereka berkuliah, karena sudah di awal membangun stigma biaya kuliah sangat besar dan tidak ditanggung pemerintah, sehingga lebih memilih untuk tidak berkuliah dan kehilangan kesempatan mempelajari suatu ilmu secara lebih spesifik dengan menggunakan pemanfaatan teknologi yang lebih advance. Contoh, lihat Dewan Juri bagaimana pemerintah Jerman menggratiskan perkuliahan. Jerman at the end menjadi negara dengan pendidikan yang maju karena pemerintahnya menggratiskan perkuliahannya dan tidak membebankannya kepada masyarakat mereka. Dan most of their citizen adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi. Lihat bagaimana Jerman yang juga masuk ke dalam jajaran negara dengan teknologi advance dan headquarter perusahaan mobil terkemuka berbasis teknologi seperti BMW. Hal ini sudah membuktikan pada kita semua, Dewan Juri, di sisi kami kuliah gratis jauh lebih bermanfaat dan menyelesaikan permasalahan di status quo seperti SDM yang kurang memadai dan berakhir menjadi pengangguran. Kuliah gratis menjadi solusi karena merupakan investasi jangka panjang untuk memberdayakan SDM Indonesia dan mempersiapkan generasi yang lebih melek iptek untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045, sehingga tim pemerintah wajib untuk dimenangkan. Terima kasih. Baik, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2,
Satu, Dewan Juri tentu kita semua sepakat bahwasanya pendidikan merupakan hal yang sangat penting baik itu pendidikan dasar, menengah maupun tinggi Dewan Juri. Namun kita juga harus membuka mata dan telinga kita di mana status quo saat ini menuntut kita untuk mengejar ketertinggalan kita dalam bidang iptek. Tetapi bagaimana ketika kita ingin mengejar hal tersebut tetapi sebagian dari kita masih banyak yang buta terhadap iptek itu sendiri. Sehingga notice bahwa urgensi saat ini bagaimana kita harus menyiapkan generasi muda yang melek terhadap iptek agar perkembangan iptek di Indonesia semakin progresif. Melalui apa Dewan Juri? Melalui mosi ini dengan memberikan kuliah gratis. Tujuan kami di sini sangat clear bahwasanya sebagai bentuk investasi jangka panjang dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh mahasiswa sehingga akan mempersiapkan generasi muda yang melek iptek Dewan Juri. Baik, Dewan Juri di sini saya akan menyampaikan alasan mengapa Dewan Juri harus memenangkan tim kami. Yang pertama, saya rasa pada akhirnya tim kami sangat menguasai dan memahami mosi kita kali ini. Kami juga berhasil membuktikan beban pembuktian kami yang pertama yaitu mengapa ini dapat dibenarkan dan yang kedua adalah bagaimana dengan mosi ini akan mencapai tujuan yang diinginkan. Yang terlihat dari argumen-argumen yang telah kami paparkan dengan sangat logis dan rasional. Selain itu, argumen kami juga didukung dengan likelihood yang ada serta step by step analisis yang baik sehingga tidak ada jumping logic dari apa yang kami paparkan seperti kenapa program sekolah gratis tidak dapat menciptakan SDM yang melek iptek. Yang kedua adalah perbedaan karakteristik siswa dan mahasiswa dalam menghadapi iptek. Yang ketiga adalah argumen mengenai kuliah merupakan starting point. Keempat, kuliah yang memakan finansial yang banyak. Yang kelima adalah adanya perbedaan kapabilitas dan disparitas yang ada di perguruan tinggi serta mengapa lulusan kuliah akan memiliki impact yang sangat besar terhadap perkembangan iptek yang ada dibandingkan lulusan sekolah. Sehingga semua argumen tersebut wajib dikredit oleh Dewan Juri. Yang kedua adalah kami tidak hanya menyampaikan best case saja namun juga ada worst case Dewan Juri yang terhormat seperti yang pertama adalah orang tua akan tetap menyekolahkan anaknya kan adanya beban moral. Yang kedua adalah tetap adanya mekanisme beasiswa di sekolah baik itu dari pemerintah ataupun swasta. Dan yang ketiga adalah rasionalitas memilih sekolah untuk menekan biaya yang dimiliki oleh orang tua. Sehingga atas ketiga worst case tersebut pada akhirnya anak-anak akan tetap mengenyam pendidikan yang ada Dewan Juri. Berdasarkan apa yang saya sampaikan dan rasionalisasi yang ada, maka tim kami berhak melaju ke babak 8 besar. Sekian dan terima kasih.